Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini mempresentasikan materi di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Kita akan membahas bab 4. Bab 4 ini tentang metode harga pokok proses atau proses costing. Ini video kedua ya. Saya akan menjelaskan ilustrasi metode rata-rata tertimbang dan ini pada departemen 1 pemotongannya. Nanti akan dijelaskan tentang aliran produksi, perhitungan biaya ekuivalen, perhitungan biaya per unit, pertanggungjawaban biaya, dan laporan biaya produksi. Ini adalah departemen 1 atau departemen awal, yaitu departemen pemotongan. Video berikutnya adalah departemen 2 atau departemen perakitan. Seperti biasa, dapatkan video pembelajaran lainnya dari buku ini yang Anda bisa peroleh di e-learning.perbisalimba.com. Cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Ahmad Dunia edisi ke-6. Yang Anda bisa peroleh e-learningnya aksesnya dengan membeli buku akuntansi biaya yang original tentu saja. Silakan kunjungi www.lexikabookstore.com untuk memperoleh promo dari buku ini. Atau Anda membeli kode aksesnya saja. Nah, berikut ini kita akan masuk ilustrasi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau average di departemen pemotongan yang merupakan departemen awal. Nah, ya, jadi perhatikan berikut, ini menggunakan metode rata-rata tertimbang dan di departemen awal karena nanti ada departemen yang kedua atau yang berikutnya. Berikut ini disajikan aliran unit produksi yang ada di departemen pemotongan. Yang pertama, unit barang dalam proses awal, periode atau work-in process, itu secara unit adalah 16%. Tingkat penyelesaian maksudnya adalah dari unit 16.000 ini yang ada di WIP awal, bahan baku sudah selesai atau sudah 100% selesai. Sedangkan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu baru 50% selesai. Jadi 16.000 ini, ingat biaya produksi kan ada 3. Ada bahan baku langsung, direct material. Kemudian ada tenaga kerja langsung, direct labor. Dan biaya overhead pabrik atau FOH. Nah, di 16.000 ini direct material sudah selesai, sudah diberikan semuanya. Tidak ada lagi penambahan bahan baku langsung untuk barang dalam proses awal. Tapi untuk direct labor dan overhead baru dikerjakan 50%. Kemudian unit yang dimasukkan dalam periode ini 60.000 sudah ada di awal 16.000. Di periode ini katakanlah di bulan ini dikerjakan 16.000. Berikutnya, unit yang telah selesai dan dipindahkan ke departemen perakitan itu 62.000. Nah, di sini perusahaan ini departemen pertamanya itu adalah departemen pemotongan. Nah, pemotongan. Sesudah selesai di pemotongan, baru kemudian dikirimkan ke departemen perakitan. Nah, sesudah selesai di perakitan, maka akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Sudah selesai. Jadi bahan baku diberikan di departemen pemotongan, dikerjakan, selesai di departemen pemotongan, kirim ke departemen perakitan. Dikerjakan lagi, mungkin ditambahkan juga bahan baku, selesai departemen perakitan, kemudian itu sudah selesai semuanya dan dikirim ke gudang barang jadi. Nanti ketika dijual, nanti akan dijual. 62.000, kemudian unit barang dalam proses akhir periode itu ada 14.000 unit di akhir bulan misalnya. Tingkat penyelesaian atau persentase penyelesaian untuk bahan baku juga sudah 100%. Tapi tenaga kerja langsung dan overhead-nya 60%. Nah, di slide-slide berikutnya, Anda akan melihat mengapa diperlukan informasi ini, tingkat persentase penyelesaian di WIP awal maupun WIP akhir. Adapun biaya produksinya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah biaya dari persediaan barang dalam proses awal Februari atau biaya dari WIP awal di bulan Februari. Itu adalah bahan baku langsung 15.200.000, tenaga kerja langsung 8.720.000 dan overhead pabrik 8.160.000 rupiah.
Totalnya adalah Rp32.080.000. Dan biaya yang ditambahkan selama bulan Februari atau biaya yang dikeluarkan bulan Februari, bahan baku langsung Rp64.600.000, tenaga kerja langsung Rp74.480.000, dan biaya overhead pabrik Rp66.464.000. Sehingga total biaya yang dikeluarkan di bulan Februari adalah Rp201.544.000. Kita mulai dari perhitungan aliran unit yang diproduksi. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah unit dalam proses awal periode ditambah unit yang dimasukkan dalam proses di periode berjalan. Itu harus sama dengan jumlah unit yang dipertanggungjawabkan yang berasal dari unit yang ditransfer ke departemen berikutnya plus unit dalam proses akhir produksi. Jika sisi kiri tidak sama dengan sisi kanan, ya tidak sama, maka ini berarti ada barang yang rusak atau ada barang yang hilang. Katakanlah kalau produksinya adalah produksi air. Airnya direbus, maka kemudian ada yang menguap. Nah, di dalam contoh di video ini, antara sisi kiri ini sama dengan sisi kanan. Nah, kalau berbeda, nanti ada video berikutnya. Oke, sekarang kita hitung. Dari unit dalam barang dalam proses awal atau WIP awal itu 16.000, kemudian ditambahkan yang dikerjakan di bulan Februari 60.000. 16.000 plus 60.000 sama dengan 76.000. Kemudian unit yang telah selesai dan dipindahkan ke departemen perakitan itu 62.000 dan unit dalam barang dalam proses akhir atau WIP akhir di akhir bulan Februari adalah 14.000. Kita tambahkan 76.000 sama dengan 76.000. Berarti jumlah yang dikerjakan sama dengan jumlah yang keluar dan masih WIP di akhir periode. Tidak ada barang yang rusak maupun tidak ada barang yang hilang. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen produksi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang ya atau weighted average. Nah, nanti dengan metode first in first out itu perhitungan unit ekuivalen produksinya berbeda ya. Nah, sekarang yang average dulu. Yang pertama itu unit ekuivalen produksi adalah unit yang telah selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi. Ini berapa? Ditambah unit barang dalam proses akhir produksi berapa unit dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, terkadang tingkat penyelesaian komponen biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu berbeda-beda. Makanya untuk barang dalam proses akhir, ini biasanya dibedakan komponen bahan baku langsung, direct material, tenaga kerja langsung, direct labor, atau biaya overhead pabrik. Oke, nah ditambahkan kita dapat jumlah unit produksi ekuivalen. Nah, berikut ini disajikan perhitungan unit ekuivalen produksi untuk departemen pemotongan. Nah, kita lihat, kita bagi menjadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, unit yang telah selesai dan ditransfer ke departemen perakitan, ini sudah 100% selesai dari sisi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Maka, kita langsung dapatkan dari soal bahwa 62.000 yang sudah selesai departemen pemotongan di bulan Februari dan ditransfer ke departemen perakitan. Atau di sini 62.000 ini adalah untuk masing-masing komponen biaya produksi 62.000 ini karena sudah selesai semuanya kali 100%. Nah, 62.000 bahan baku langsung, 62.000 tenaga kerja langsung, dan 62.000 overhead pabrik. Adapun untuk unit barang dalam proses akhir atau WIP akhir di akhir Februari itu secara unitnya adalah 14.000. Cuma beda-beda nih. Bahan baku langsung tingkat penyelesaian 100%. Makanya untuk bahan baku 14.000 kali 100%. Kita dapatkan 14.000. Nah ya, kita dapatkan 14.000. Tenaga kerja langsung di sisi lain baru selesai 60%. Maka tenaga kerja langsung berarti 14.000 kali 60% kita dapat 8.400.
Overhead pabrik sama, dia baru 60% selesai di barang dalam proses akhir tanggal 28 Februari. Makanya untuk overhead pabrik juga 8.400. Nah, unit yang setelah selesai ditambah barang dalam proses akhir kita tambahkan, kita dapatkan unit produksi ekuivalen, bahan baku langsung 76.000, tenaga kerja langsung 70.400 dan overhead pabrik 70.400. Nah, Anda harus berhati-hati dalam menghitung unit ekuivalen produksi. Kenapa? Karena kalau di sini salah, maka berikutnya akan salah juga. Oke. Berikutnya adalah menghitung biaya per unit. Nah, ini sekali lagi untuk metode average atau weighted average, rata-rata tertimbang. FIFO beda lagi. Biaya per unitnya adalah biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan di periode berjalan. Untuk contoh ilustrasi ini adalah biaya yang ditambahkan di bulan Februari dibagi unit ekuivalen produksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke. Nah, disajikan nih berikut ini. Nah, sama juga. Kita hitung biaya per unitnya per komponen biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan nanti totalnya kita totalkan. Nah, kita lihat ya. Biaya dari barang dalam proses awal produksi ini dari soalnya. Untuk bahan baku 15.200.000, tenaga kerja langsung 8.720.000, overhead pabrik 8.160.000. Biaya yang ditambahkan di bulan Februari juga ini berasal dari soal. Bahan baku langsung 64.600.000, tenaga kerja langsung 70.480.000 dan overhead pabrik 66.464.000. Kita jumlahkan sekarang barang dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan di bulan Februari. Untuk bahan baku dapat 79.800.000, tenaga kerja langsung 79.200.000 dan overhead pabrik 74.624.000. Kita bagi unit produksi ekuivalennya untuk masing-masing komponen biaya sudah kita hitung sebelumnya. Bahan baku langsung 76.000, tenaga kerja langsung 70.400 dan overhead pabrik 70.400.000. 70.400, sorry ya. Maka biaya per unit bahan baku langsung adalah 1.050, tenaga kerja langsung 1.125, overhead pabrik 1.060. Nah, ini kita jumlahkan 3 komponen ini, kita dapat biaya per unit yang sudah selesai 100% bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, dan overhead pabrik yang akan ditransfer itu biayanya adalah Rp3.235. Berikutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Yang pertama, unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan. 62.000 unit ini sudah selesai semua dalam hal bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Makanya kita langsung kalikan dengan biaya per unitnya, 3.235. Kita dapat 200.570.000. Kemudian biaya dari persediaan barang dalam proses akhir per 28 Februari dalam contoh ini. Bahan baku langsung 14.000 unit, tenaga kerja langsung 14.000 unit, overhead juga 14.000 unit. Tapi tingkat persentase penyelesaiannya berbeda-beda. Bahan baku langsung sudah 100% dan biaya per unit bahan baku langsung Rp1.050. Kita kalikan, kita dapat Rp14.700.000. Tenaga kerja langsung 14.000 unit kali 60% penyelesaian kali biaya per unitnya 1.125, kita dapatkan 9.450. Overhead pabrik 14.000 unit kali 60% kali 1.060, kita dapatkan 8.904.000. Kita jumlahkan ketiga ini, kita dapatkan Rp33.054.000. Kita jumlahkan unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah biaya dari persediaan barang dalam proses akhir, kita dapatkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah Rp233.624.000. Nah, ini Anda total biaya ini Anda samakan dengan biaya dari total biaya dari WIP awal ya, ditambah biaya yang ditambahkan di bulan Februari. Nah, ditambahkan bulan Februari. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini harus sama nih dengan ini. Nah, kalau bedanya sedikit, mungkin itu masalah pembulatan dalam menghitung biaya per unit. Tapi kalau bedanya terlalu besar, berarti ada yang salah. Nah, atas unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan, ini kita buatkan jurnal.
Berikut ini adalah ayat jurnal pemindahan barang dalam proses yang telah selesai di Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Di debit barang dalam proses Departemen Perakitan, di kredit Departemen Pemotongan. Yang kita masukkan adalah biaya dari unit yang telah selesai Departemen Pemotongan ditransfer ke Departemen Perakitan. WIP-nya tidak dibuatkan jurnal. Oke, 205,70. Nah, berikut ini adalah laporan biaya produksi. Kalau Anda sudah mengerjakan yang sebelumnya dengan benar, Anda tinggal mengikuti saja nih memasukkan perhitungannya apa saja. Yang pertama adalah produksi dalam unit. Berikutnya ini adalah biaya yang dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban biayanya. Oke. Nah, setelah ini berikutnya kita akan membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan, departemen setelah Departemen Pemotongan. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.